Shalom saudara pencari kebenaran firman Tuhan. Surat Roma pasal 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Allah, kami boleh berjumpa melalui media ini. Saya berdoa untuk setiap orang yang mendengarkan, kiranya hati mereka menjadi tanah yang subur. Pakailah hamba-Mu dengan pertolongan kuasa Roh Kudus untuk menyampaikan maksud-Mu. Amin. Saudara kekasih di dalam Tuhan, di kesempatan ini saya ingin mengajak kita juga masih dalam masa perayaan Sengsara Kristus untuk belajar bersama-sama dalam tema mencari kekuatan Allah dalam penderitaan. Dan di kesempatan ini, dalam tema ini saya mencoba mengambil beberapa bagian Alkitab untuk menjelaskan tentang bagaimana kita menemukan kekuatan Allah dalam situasi pencobaan atau penderitaan. Yang pertama adalah surat Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya membacanya untuk kita demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah saudara kekasih di dalam Tuhan, jika kita ingat tentang penderitaan Ayub yang diizinkan oleh Allah, dilakukan oleh iblis, lalu kita kemudian lihat bahwa di Yakobus pasal 1 ini dikatakan bahwa Allah tidak pernah mencobai siapapun dan Allah juga tidak akan dicobai oleh sesuatu yang jahat. Kita sudah belajar dan ingat bahwa pencobaan yang dialami oleh Ayub itu bukan direncanakan oleh Allah. Itu dilakukan oleh iblis, karena iblis sebenarnya juga bukan hanya mau mencobai Ayub tetapi juga berontak terhadap Allah, protes terhadap Allah tentang kesalehan Ayub. Nah, sehingga di sini kita melihat bahwa Yakobus menegaskan pencobaan itu tidak diakibatkan oleh Allah, atau Allah tidak pernah mencobai siapapun. Pencobaan itu tidak datang dari Allah. Sehingga di sini kita melihat bahwa kalau ada jenis pencobaan atau penderitaan yang dialami seperti yang terjadi pada Ayub, maka itu sesungguhnya pencobaan atau penderitaan yang terjadi karena iblis berontak dan mau menggunakan manusia untuk menunjukkan kepada Allah bahwa ia juga bisa melakukan sesuatu. Tetapi ternyata kita juga menemukan bagaimana kekuatan kuasa Allah melindungi mereka yang dikasihinya. Kekuatan kuasa Allah ada bagi mereka yang tetap menaruh harap dan percaya kepadanya. Nah, sehingga kalau kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Yakobus pada bagian ini, maka kita akan menemukan bahwa pencobaan atau penderitaan itu juga bisa terjadi akibat ulah dari manusia itu sendiri atau akibat dari keinginan manusia itu sendiri. Perhatikan apa yang dikatakan di ayat yang ke-14 dari surat Yakobus pasal 1, dikatakan bahwa tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi saudara-saudara, kalau kita mengalami situasi pencobaan, kita mengalami situasi penderitaan, maka kita harus pergi ke dalam dua pemahaman ini. Yang pertama adalah, jika itu bukan karena kesalahan kita, jika itu bukan akibat dari ulah kita lalu kita mengalami penderitaan, maka kita bisa ingat bahwa iblis juga dapat menggunakan kesempatan mencobai atau kesempatan penderitaan orang untuk menunjukkan protesnya kepada Tuhan, bahwa kenapa Tuhan, karena Tuhan melindungi orang-orang seperti ini, sehingga ia terus menggencarkan, ia terus menggempur orang tersebut, karena orang tersebut seolah-olah
tidak bisa ditembusi karena mereka dilindungi oleh Allah sendiri. Yang kedua adalah kalau kita kemudian mengalami pencobaan itu, kita berpikir bahwa pencobaan ini atau penderitaan ini mungkin akibat dari ulah kita sendiri, akibat dari perbuatan kita sendiri sehingga kita mengalami situasi tersebut. Nah, kalau kita mengalami situasi tersebut, maka kita bisa melihat ciri-ciri dari pencobaan atau masalah atau penderitaan yang kita alami itu. Nah, saya coba memahaminya seperti ini. Kalau ciri-ciri dari pencobaan atau penderitaan yang kita alami itu adalah akibat dari dosa kita sendiri, akibat dari keinginan sendiri, maka ia akan melahirkan apa yang disebut dengan maut. Nah, maut itu barangkali jangan kita membayangkan maut yang berarti mati. Tetapi maut itu berhubungan dengan keterpisaan kita dengan Tuhan. Jadi kita tidak lagi terhubung dengan Tuhan karena penderitaan itu. Tapi penderitaan itu membuat kita jauh dari Tuhan. Itu artinya maut, memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Kita sendiri tidak mengalami hubungan yang baik dengan Tuhan akibat dari penderitaan-penderitaan tersebut. Misalnya, ada orang yang mengejar sukses. Ada orang yang mengejar sukses tapi kemudian mengalami kegagalan, dan kegagalan itu membuat mereka menderita. Misalnya bercerai, hidup keluarga yang berantakan, hidup keluarga yang tidak damai lagi, karena selama mereka hidup secara keluarga tidak mengutamakan Tuhan tapi mencari kepentingan-kepentingan mereka sendiri. Ini juga dapat kita kategorikan sebagai ciri-ciri bahwa kita sedang ada dalam situasi yang mengalami maut karena kita terputus dengan Tuhan. Atau ada orang yang kemudian mengalami sakit penyakit yang membuat dia benar-benar terpuruk, mengeluh, mempersalahkan Tuhan, dan kemudian tidak hidup lagi dekat dengan Tuhan tapi mencari penyelesaian-penyelesaian dengan berbagai macam kekuatan-kekuatan alam. Jadi sakit lalu kemudian menuduh dan mengatakan bahwa ini misalnya obatan, atau ini misalnya tangan manusia, ini karena orang menggunakan kekuatan-kekuatan alam sehingga saya sakit. Jadi itu artinya orang-orang seperti ini sedang terputus hubungannya dengan Tuhan dan hidup di alam maut. Dan itu semua penderitaan akibat dari ulah manusia itu sendiri atau dari keinginan-keinginan manusia itu sendiri. Nah, saudara-saudara, kalau kemudian kita yang mengalami penderitaan atau kita yang mengalami pencobaan yang diizinkan oleh Tuhan. Perhatikan, yang diizinkan, bukan pencobaan yang dibuat oleh Tuhan tetapi diizinkan oleh Tuhan. Kembali kepada pengalaman Ayub tadi. Maka apakah Tuhan akan membiarkan kita? Kalau di Ayub kita menemukan bahwa perlindungan Tuhan itu luar biasa. Ketika Ayub kehilangan anak-anak dan seluruh kekayaannya, Tuhan masih melindungi Ayub terhadap kehidupannya. Kehidupan Ayub masih dilindungi oleh Allah. Karena itu Allah mengatakan kepada iblis waktu iblis meminta izin dan mengatakan, ya karena engkau melindungi dia, coba kalau engkau mengulurkan tanganmu. Maka Allah mengatakan, nah ia ada di dalam kuasamu tapi jangan menyentuh kehidupannya. Maka perhatikan, Allah masih melindungi orang yang bagi mereka diizinkan mengalami pencobaan atau penderitaan. Bahkan yang kedua, Allah mengatakan silakan tapi jangan menyentuh nyawanya. Nah, luar biasa kan? Artinya kalau penderitaan itu, pencobaan itu diizinkan oleh Allah, maka dalam pengalaman Ayub ada dua hal yang kita lihat, bahwa Allah tetap melindungi kehidupan orang-orang yang dipeliharanya, yang dekat dan takut akan Dia, yang hidup dengannya. Bahkan nyawa mereka dilindungi oleh Allah, dan iblis tidak akan menyentuh nyawa dari orang yang dekat pada Allah. Nah, kita menemukan juga bagaimana Ayub menguatkan orang-orang, Rasul Paulus menguatkan orang-orang di Korintus. Dalam surat 1 Korintus pasal 10 kita lihat pada ayat yang ke-13 yang sangat terkenal sekali untuk memberi kekuatan kepada orang-orang yang mengalami penderitaan, pencobaan, orang-orang yang kuat di dalam Tuhan tetapi mengalami berbagai-bagai macam pencobaan. Di surat 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 demikian, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia.
Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, saudara, perhatikan, ini kekuatan yang luar biasa. Memang kalau kita kemudian perhatikan konteks Korintus, kita akan menemukan pencobaan-pencobaan yang dialami oleh orang-orang di Korintus berbeda dengan kita. Tetapi yang mau saya ajak kita perhatikan di sini adalah bagaimana kita menemukan kekuatan Allah di tengah-tengah pencobaan, penderitaan yang sedang kita alami dan kita hadapi dalam kekuatan yang diberikan oleh Rasul Paulus melalui 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Yang pertama adalah, perhatikan, dia katakan bahwa Allah setia. Allah itu setia. Inilah kekuatan kita. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Allah tetap berpegang pada kesetiaannya. Itu kita bisa ingat juga dalam perjanjian Allah kepada Yakub, kepada Ayub, di mana Ia melindungi Ayub terhadap 2 kali pencobaan yang dilakukan oleh iblis. Yang kedua, Allah bukan hanya setia, tapi Allah sudah tahu sejauh mana kekuatan saudara yang Ia izinkan mengalami pencobaan itu. Karena itu saya katakan bahwa ketika kita mengalami pencobaan satu ke pencobaan yang lain, kita sedang mengalami naik tingkat dari satu level iman ke level berikutnya. Itulah Allah yang membawa kita, karena Ia tahu bahwa Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan yang ada pada kita. Itulah Allah kita dalam kesetiaannya. Yang ketiga, Allah bukan hanya tahu saja kekuatan kita, tapi Allah menyediakan jalan keluar. Nah, karena itu yang kita perlukan di tengah situasi pencobaan, di tengah situasi pergumulan, masalah yang kita hadapi, penderitaan yang kita hadapi adalah ketergantungan penuh kepada Allah, kesetiaan kepada Allah, sehingga kita peka untuk menemukan jalan keluar yang diberikan oleh Allah, karena Ia sudah menyediakan jalan keluar itu. Nah, saudara-saudara, seringkali kalau kita ada di dalam situasi pencobaan, situasi pergumulan, masalah, penderitaan yang berat, sangat sulit bagi kita untuk menemukan dan melihat jalan keluar yang disediakan oleh Allah, karena kita fokus kepada masalah, kepada penderitaan yang kita alami. Tapi mari kalau kita fokus kepada janji Allah, janji kesetiaan Allah, janji pengertian dan pengetahuan Allah akan kita, maka kita pasti akan menemukan jalan yang telah disediakan oleh Allah. Lalu kemudian di jalan itu Ia katakan, sehingga kamu dapat menanggungnya. Percaya, tidak ada seorang anak Tuhan yang tidak sanggup menanggung penderitaan yang ia hadapi. Karena Allah telah menjanjikan dalam kesetiaannya, dalam pengetahuannya, dan jalan keluar yang Ia sediakan. Kita membutuhkan kepekaan untuk menemukan jalan keluar dan sanggup menanggung penderitaan yang diberikan oleh Allah, yang diizinkan oleh Allah untuk kita lewati. Tuhan Yesus Kristus memampukan kita menemukan jalan yang disediakan Allah bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saya berdoa bagi anak-Mu, bagi hamba-hamba-Mu yang Engkau izinkan menjalani persoalan, pergumulan hidup. Berikan mereka roh kepekaan, sehingga mereka sanggup menemukan jalan keluar yang Engkau sediakan. Dengan iman yang sungguh kami percaya mereka sanggup menanggung derita, menanggung situasi yang sedang mereka hadapi. Tetapi jika ada anak-anak Tuhan yang belum menyadari bahwa pencobaan yang mereka hadapi, penderitaan yang mereka hadapi adalah akibat dari ulah mereka sendiri, berikan mereka hikmat, supaya mereka menyadari bahwa situasi pergumulan, permasalahan, penderitaan hidup yang mereka hadapi adalah akibat dari ulah mereka sendiri. Sehingga mereka jangan jatuh dan dirampas oleh maut, tetapi mereka dimenangkan oleh-Mu di dalam kekuatan-kekuatan yang diberikan oleh-Mu sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Amin.